Itu tidak mungkin benar. Adam berkata dengan acuh tak acuh. Kami memiliki tim lebih dari 30 insinyur yang secara khusus bertanggung jawab atas pemeliharaan harian. Dan pemeliharaan perangkat ini, bagaimana semuanya bisa salah sekaligus? Dosen berseru, bagaimana kita bisa menanyakan ini? Pasti pria bernama Renza yang memulainya. Dia pasti melakukan ini. Ini juga tidak mungkin, Adam berkata. Anda ingin mengatakan dia memotong kabel listrik kita dari luar. Itu mungkin, tetapi baterai, generator, dan tempat penampungan darurat kami dibangun di bawah tanah. Tanpa cetak biru desain kami, mereka mungkin tidak dapat menggali 3 kaki untuk menemukannya. Dan bahkan jika mereka dapat menemukan lokasi baterai dan generator, saya khawatir mereka tidak mampu untuk masuk. Ini baru saja selesai, dan semua lampu tiba-tiba menyala kembali. Adam menghela napas lega dan berkata begitu saja. Ada listrik lagi, kurasa sistemnya tidak berfungsi. Darwin masih mengerutkan kening dan berkata, dengan sistem catu daya yang begitu lengkap, bagaimana bisa ada kerusakan seperti itu? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar seseorang di luar tiba-tiba berteriak panik. Semuanya hati-hati, aku merasa seperti ada yang mengganggu. Keluarga Fei tiba-tiba menjadi gugup, dan kemudian orang lain di luar berteriak. Oh tidak! Saudara-saudara di luar semuanya kehilangan kontak. Cepat! Cepat nyalakan pengamannya dan tembak jika kamu melihat seseorang. Adam berkata dengan panik, apakah seseorang benar-benar menyelinap masuk? Bukan yang bernama Renza, kan? Setelah itu, dia melihat ke arah Darwin dan berkata, Ayah! Renza itu adalah master seni bela diri, kalau dia melewati yang lain. Dan memberi kita penangkapan langsung, itu akan menjadi masalah. Ketika Darwin mendengar ini, hatinya sama-sama takut, dan dia buru-buru berkata, Cepat! Cepat biarkan pengawal masuk. Lindungi aku erat-erat. Saat dia mengatakan itu, dia mendengar suara yang sangat keras dari luar. Saya Joshua Winarta, Komandan Front Bencana. Jika Anda pengawal tidak ingin mati, letakkan senjata Anda. Dan keluar dengan tangan ke atas dan segera menyerah. Jika kamu menyerah, aku jamin pada karakterku bahwa aku tidak akan mempersulitmu. Tetapi jika ada di antara kalian yang berani bertarung melawan Front Cataclysmic, aku tidak hanya akan membuat kepalanya jatuh ke tanah. Tapi setelah hari ini, aku juga akan membuat kehidupan keluarganya lebih buruk daripada mimpi buruk. Teriakan Joshua segera menyebabkan seluruh keluarga Fei meledak menjadi hiruk-pikuk. Awalnya, mereka tidak tahu mengapa rumah keluarga Fei, yang tidak kehilangan daya selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba akan mengalami pemadaman listrik. Hanya ketika mereka mendengar teriakan Joshua barulah mereka mengerti bahwa keluarga Fei telah menjadi sasaran Front Bencana. Terlebih lagi, yang tidak mereka duga adalah kali ini, bahkan Panglima tertinggi Front Cataclysmic yang terkenal, Joshua Winarta secara pribadi datang. Ini terasa seolah-olah Front Bencana Alam akan melawan keluarga Fei sampai mati. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Joshua, kali ini, benar-benar tidak bela diri. Tidak hanya ingin berurusan dengan pengawal mereka, tetapi bahkan mengeluarkan kata bahwa bahkan keluarga mereka tidak akan selamat. Yang benar-benar menghancurkan semua semangat juang mereka. Ketika Darwin mendengar ini, dia juga gemetar ketakutan, dia berkata dengan panik. Front Bencana? Kapan kita menyinggung Cataclysmic Front? Adam berkata dengan wajah penuh kepanikan. Ayah, bisakah Front Cataclysmic disewa oleh kakek? Bagaimana itu mungkin? Darwin menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, belum lagi benda tua ini tidak punya uang. Bahkan jika dia punya uang, tidak mungkin mempekerjakan Joseph ini, bahkan jika itu adalah pelanggan besar. Tetapi juga seluruh Front Cataclysmic untuk menerima pekerjaan. Joshua telah lama berhenti bekerja secara pribadi untuk orang lain. Adam panik setengah mati, bertanya, menurut Anda, apakah kita telah menyinggung Front Cataclysmic di suatu tempat? Darwin berkata dengan suara gemetar,
Saya tidak yakin. Adam bertanya, "Ayah, haruskah kita pergi ke tempat penampungan darurat? Kalau Joseph membawa orang-orangnya masuk, kita bahkan tidak bisa lari." Darwin berkata dengan wajah pahit, "Apa gunanya bersembunyi di tempat penampungan darurat? Jika Joshua memimpin orang untuk memblokir bagian atas, maka kita akan menjadi tikus dalam lubang. Apakah kita akan tinggal di sana sampai persediaan kita habis dan akhirnya kita mati kehausan dan kelaparan?" Ketika Adam mendengar ini, dia jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Pada saat ini, seseorang berteriak, "Oh tidak! Orang-orang dari front Cataclysmic akan datang." Adam, yang telah pulih sedikit, berguling dan merangkak menuju jendela. Namun untungnya, istri dan pengurus rumah tangganya maju dan membantunya untuk menggendongnya. Pada saat ini, Adam, yang berdiri, juga melihat situasi di luar dari jendela. Seorang pria parubaya dalam setelan hitam, dengan sekelompok orang berpakaian dengan cara yang sama seperti dia, dikepung secara agresif dari semua sisi. Bangunan villa ini, yang menutupi area terbesar, adalah pusat dari seluruh keluarga Fay. Dan fakta bahwa Joseph dapat membawa orang ke sini adalah bukti bahwa orang-orang di luar telah ditundukkan oleh anak buahnya. Pengawal keluarga Fay semuanya adalah pasukan khusus teratas. Namun di depan para ahli seni bela diri, mereka tidak jauh berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Oleh karena itu, para ahli bela diri ini diam-diam dapat menetralisir semua pengawal ini. Alasan mengapa dia tidak secara langsung menyentuh untuk menempatkan Darwin di bawah kendali sepenuhnya adalah preferensi pribadi Tama. Dibandingkan dengan Joseph muncul langsung di sebelah Darwin dan memberinya kejutan. Dia lebih suka metode permainan semacam ini memaksa pihak lain ke dalam situasi putus asa sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, untuk pindah ke Darwin secara langsung, prosesnya terlalu singkat dan tidak menarik. Jadi pendekatan selangkah demi selangkah ini adalah cara yang lebih halus untuk bermain. Pada saat ini, para pengawal di dalam villa sudah ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Joshua dan yang lainnya terkena jarak tembak mereka. Tetapi saat ini, tidak ada yang berani bertarung dengan front Cataclysmic demi keluarga Fay. Alasan untuk ini adalah teriakan dari Joshua barusan. Tama sudah lama menduga bahwa Darwin pasti akan merangsang pengawalnya untuk melawan melalui hadiah besar. Karena itu, dia menjelaskan terlebih dahulu kepada Joshua bahwa pengawal keluarga Fay harus diberi obat yang ganas. Menurutnya, semua pengawal menjual hidup mereka untuk majikan mereka, hanya untuk menghasilkan uang. Dan uang yang mereka peroleh adalah untuk kesenangan atau penggunaan mereka sendiri. Atau untuk memberi keluarga mereka pakaian dan makanan. Jika mereka dihalangi oleh kehidupan mereka sendiri, mereka mungkin akan berusaha keras untuk memberi keluarga mereka pensiun yang besar. Jika itu masalahnya, itu akan menginspirasi semangat juang mereka. Meskipun apa yang dibawa oleh Cataclysmic Front kali ini ke New York, adalah para ahli top line. Untuk membayar pengawal keluarga itu benar-benar mudah, tapi Tama tetap berharap mereka tidak akan melawan dan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, ia langsung meminta Joshua untuk berpose sebagai serial sitter. Hanya untuk membuat pengawal ini mengerti bahwa bahkan jika mereka menyumbangkan hidup mereka untuk keluarga Fay hari ini, mereka masih tidak akan bisa memberi anggota keluarga mereka kehidupan yang bebas dari rasa khawatir selama sisa hidup mereka. Sebaliknya, itu juga akan membawa anggota keluarganya yang mengarah pada bencana bunuh diri. Dengan cara ini, para pengawal secara alami kehilangan keberanian untuk bertarung sampai mati. Selain itu, kekuatan pencegah dari front Cataclysmic secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Belum lagi pengawal ini, bahkan keluarga Fay, sama sekali tidak berani menentang front Cataclysmic. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.